Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Sulaiha. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai surat permintaan penawaran. Yang sebelumnya kita sudah membahas surat pengenalan ya. Nah, kali ini adalah kelanjutannya, yakni surat permintaan penawaran. Jadi, surat permintaan penawaran itu biasanya diberikan setelah seseorang atau suatu perusahaan menerima surat pengenalan atau perkenalan atau tertarik pada suatu brosur atau iklan mungkin, kemudian akhirnya memberikan surat permintaan penawaran kepada penjual. Nah, yang membuat surat penawaran itu adalah calon pembeli kepada penjual. Jadi, surat permintaan penawaran merupakan surat dari calon pembeli kepada penjual yang meminta penawaran. Tujuannya untuk meminta informasi mengenai produk atau jasa yang meliputi katalog, brosur, dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa yang harus kalian tanyakan ketika membuat surat permintaan penawaran. Yang pertama yaitu yang harus kalian tanyakan yaitu nama dan jenis barang. Seperti yang kita sudah bahas kemarin di surat perkenalan ada yaitu mengenai tentang ATK seumpama ya, alat tulis kantor lah, namanya apa, nama barangnya apa yang kalian perlukan, apa buku atau apa dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kedua yang harus kalian tanyakan yaitu spesifikasinya. Spesifikasi barang seperti tipenya, ukurannya berapa, kualitasnya bagaimana, kapasitasnya bagaimana. Nah, selanjutnya yang harus kalian tanyakan yaitu harga satuannya. Harga satuannya itu berapa? Seperti itu. Kalau kalian seumpama mau membeli banyak sekali ATK tersebut atau barang tersebut, tanyakan juga apakah ada potongan atau diskon. Nah, seperti itu. Setelah menanyakan diskon, kalian juga harus menanyakan bagaimana cara pembayarannya. Ini pembayarannya bisa cash atau kredit atau bagaimana. Terus kalian juga harus tanyakan cara penyerahannya. Cara penyerahannya ini barangnya diantar atau mau diambil sendiri. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kalian harus tanyakan servis gratis, ada servis gratisnya, ada garansinya atau layanan purna jualnya. Selanjutnya, nah, penulisan surat permintaan penawaran di sini ada 3, yaitu pembuka, inti, dan penutup. Pembuka itu isinya yaitu pengenalan diri menyatakan maksud. Nah, untuk pengenalan diri ini sudah kita bahas di materi sebelumnya. Nah, itu bisa kalian pakai. Setelah itu, inti yaitu meminta keterangan. Jadi kalian meminta keterangan seperti tadi. Syarat-syaratnya bagaimana kalau kita mau order barang ini atau kalau kita mau menggunakan jasa ini, seumpama ya. Namanya berapa? Namanya apa? Ada diskonannya enggak, cara pembayarannya bagaimana, penyerahannya bagaimana, dan lain-lain sebagainya. Dan di situ ada penutup juga, yaitu harapan dan ucapan terima kasih, seperti itu. Nah, berikut ada beberapa contoh yang akan saya tampilkan ke kalian ya. Nah, ini adalah contohnya ya. CV Cahaya, yang mana di sini dia menjual ATK, alat tulis kantor. Nah, di sini ini adalah contoh surat yang bentuk block style ya, tapi bukan full. Kenapa kok block style? Karena ini semuanya ada di sebelah kiri, dan untuk tanggal dan tanda tangannya ada di sebelah kanan. Itu yang dimaksud dengan block style. Kalau full block style itu semuanya ada di sebelah kiri. Jangan lupa yang atas ini adalah namanya perusahaan atau KOP. Nah, jangan lupa dikasih KOP.
Ini ada jalannya atau alamatnya perusahaan, ada nomor teleponnya juga. Nah, yang pertama yang harus kalian tulis yaitu nomor suratnya. Setelah itu ada tanggal hari ini atau tanggal surat itu dibuat. Setelah itu ada perihalnya. Perihalnya apa? Yaitu permintaan penawaran buku tulis. Nah, PT Cahaya ini mengirimkan surat penawaran kepada siapa? Kepada PT Sumber Sejahtera, yang mana alamatnya ada di Jalan Tentara Pelajar nomor 173 Malang. Nah, untuk di awal di sini dia tertarik dengan iklan saudara pada harian Sinar Malang edisi 14 Februari 2022 tentang buku tulis merek Bulan. Perlu kami informasikan bahwa perusahaan kami bergerak dalam bidang penjualan alat tulis kantor. Pelanggan kami adalah perkantoran dan masyarakat umum di seluruh wilayah Malang dan sekitarnya. Nah, ini yang dimaksud dengan pengenalan itu tadi. Nah, karena kami belum mengetahui secara rinci tentang penjualan buku tulis ini, maka kami ingin saudara dapat memberikan penjelasan kepada kami tentang jenis-jenisnya, kualitas, harga, cara pembayaran dan pengiriman barang, juga informasi-informasi lain yang perlu kami ketahui. Kami akan sangat menghargai apabila saudara dapat mengirimkan brosur dan contohnya. Karena si PT Cahaya ini belum tahu jenis-jenisnya, maka dia di sini menuliskan meminta penjelasan kepada si Sumber Sejahtera. Jadi jenis-jenisnya bagaimana ada diskonnya, cara pembayarannya, semuanya ditanyakan dan mengharapkan si PT Sumber Sejahtera ini mengirimkan brosur dan contoh-contohnya. Seperti itu, ini adalah intinya ya, isinya. Nah, mengingat tahun ajaran baru segera tiba, maka kami menunggu balasan saudara secepatnya. Atas perhatian saudara akan mengucapkan terima kasih. Nah, ini adalah penutupnya. Jangan lupa juga tuliskan pengirimnya siapa. Nah, di sini pengirimnya yaitu Direktur CV Cahaya, seperti itu. Selain itu ada juga contoh surat permintaan penawaran yang menggunakan bahasa Inggris. Sama saja aslinya ya. Di sini ada kopnya atau kepala suratnya, nama perusahaannya apa, dia di jalan mana ya. Setelah itu ada nomornya, nomor suratnya kapan dan tanggal suratnya. Terus halamannya atau subjeknya apa? Yaitu inquiry letter atau permintaan penawaran. Nah, di sini dia mengirimkan surat tersebut kepada retail shop Surakarta, yang mana jalannya di Jalan Paku Alam Raya Street, Surakarta. Nah, di sini ada pengenalannya, nama si pengirim yaitu Raju Surya, dan dia menghubungi Adipati Elektronik Klaten. Nah, I would like to inquire about one of your product, Bluetooth speaker. Nah, dia pengen membeli Bluetooth speaker dari retail shop ini. I would like to have an idea about the different models, features, and options. I also appreciate it if you could send me the price of one unit as well as discount on book orders. Nah, dia juga menanyakan, jadi langsung ke intinya. Karena dia tidak tahu model-modelnya, dia maka minta beberapa model kepada si retail shopnya ini. Terus kualitasnya bagaimana, harganya bagaimana, apakah ada diskonnya, seperti itu kalau dia mau membeli. Nah, setelah memberikan intinya, dia langsung ke penutup, yaitu I need to take a decision in the coming few days, so it's really very important that receive this information as soon as possible, awaiting for your reply. Nah, jadi dia menunggu agar segera dibalas suratnya, seperti itu. Lebih cepat lebih baik. Nah, di sini best record. Nah, best recordnya siapa yang mengirimkan, yaitu Raju Surya, yaitu Vice Manager dari Adipati Elektronik Klaten. Mohon maaf, Adipati Elektronik Klaten ini adalah perusahaannya si Raju Surya ya. Dia mengirimkan surat kepada retail shop Surakarta. Ini
ini juga adalah contoh surat yang full block style, yang mana dia ada di sebelah kiri semuanya, seperti itu. Baiklah, itu tadi contoh surat, definisi dari surat permintaan penawaran dan lain sebagainya. Dan sekarang latihan surat permintaan penawaran. Nah, di sini ada ada kalimat di situ, ada soalnya. Silakan tulislah surat permintaan penawaran dari toko, bukan tuk ya, mohon maaf, ini toko Kahuripan Jaya kepada PT Bata yang dilengkapi dengan nomor dan tanggal. Silakan kalian tentukan sendiri, jangan lupa dibaca dulu ini perintahnya bagaimana ya. Oke, that's all. Terima kasih, semoga kalian paham. Kalau tidak paham silakan ditanyakan kepada saya langsung, atau bisa tanya lewat kolom komentar sini ya, di bawah sini ya. Okay, that's all. Thank you very much. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.